سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu akan indah, ringan, lagi menyenangkan apabila ada cinta di dalamnya. Satu pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan dan enjoy apabila saat kita melakukannya disertai dengan kecintaan. Hubungan seseorang akan terasa indah manakala ada rasa cinta yang membalutnya. Itu pula yang terjadi dengan Al-Quran. Siapa yang mencintainya, dia akan berusaha untuk dekat dengannya. Tidak ada hari berlalu kecuali dengan ayat-ayatnya yang dibacakan. Maka Al-Quran pun akan semakin dekat dan memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Namun, manakala kecintaan itu hilang, bahkan berganti dengan ketidaksukaan, Al-Quran pun kemudian menjauh daripadanya. Maka ada nasihat menggelitik dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Husnain Jibril yang layak untuk kita simak. Beliau berkata, siapa meninggalkan Al-Quran sehari, maka Al-Quran akan meninggalkannya sepekan. Siapa meninggalkan Al-Quran sepekan, maka Al-Quran akan meninggalkannya sebulan. Siapa meninggalkan Al-Quran sebulan, maka Al-Quran akan meninggalkannya setahun. Siapa yang meninggalkan Al-Quran setahun, seseorang akan lupa dengan Al-Quran dan lantas Al-Quran pun akan melupakannya. Kalau sudah menghafalkannya, seorang pun harus memulai dari awal lagi hafalannya. Terkait dengan hal ini, ada satu kisah pilu yang pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ya'qub. Beliau bercerita bahwa dirinya pernah duduk dengan seorang pengusaha terkemuka. Kemudian orang ini bercerita, wahai Syekh, apakah engkau ketahui bahwa dahulu aku, kata pengusaha ini, adalah seorang penghafal Al-Quranul Karim seluruhnya. Hal itu karena orang tuaku yang memaksaku untuk menghafalnya, sehingga pada akhirnya aku pun menghafal Al-Quran itu. Namun sejujurnya, aku tidak merasa senang dengan hafalan Al-Quranku sedikit pun. La hamla wa la quwata illa billah. Justru aku terbebani, kesulitan, dan merasakan susahnya Al-Quran bagi kehidupanku. Al-Quran menjadi beban bagi hidupku. Aku seringkali berangan-angan agar aku bisa mengendarai mobil. Kemudian aku tinggal di villa dan memiliki sebuah pabrik. Aku tidak menginginkan Al-Quran. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku ingin menjadi raja. Aku ingin, dan banyak sekali keinginanku. Maka pengusaha ini melanjutkan ceritanya. Pada satu malam, aku bermimpi tentang sesuatu yang aneh. Aku memegang mushaf, aku mendekatnya dengan erat, tapi tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Lalu dia mengambil mushaf Al-Quran yang ada dalam genggamanku itu dengan kasar dan kuat. Pada pagi harinya, anehnya, aku tidak dapat mengingat Al-Quran walau hanya satu huruf. Setelah peristiwa itu, aku meneruskan pendidikanku ke jenjang perguruan tinggi jurusan bisnis. Setelah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagiku harta dan benda yang berlimpah. Demi Allah, aku tidak pernah berdusta. Sungguh, 10 tahun telah berlalu. Kini usiaku 68 tahun. Aku tidak bisa merasakan nikmatnya tidur kecuali setelah badanku terasa lelah karena menangis dan meratap, menyesali diriku dengan apa yang telah aku lakukan terhadap Al-Quran. Sekarang wahai Syekh, kata pengusaha ini, aku tidak mampu menghafal Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja. Dan yang lebih parahnya lagi, yakni diriku tidak mampu membaca Al-Quran walaupun hanya satu huruf saja. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka mari kita mendekati Al-Quran dengan berbagai cara sesuai dengan kapasitas kita.
kita yang belum mampu membaca Al-Quran, maka cari syekh, cari guru yang mampu mengajari kita supaya kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Pada tataran ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka naikkan levelnya menjadi mengetahui arti dan maknanya Al-Quran itu. Kemudian mencoba untuk mencari tahu penafsirannya dari para ahli, ulama-ulama yang expert, yang ahli di bidangnya terkait dengan tafsir Al-Quran. Dan pada level tertinggi, kita berupaya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah agar kita mampu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di bulan Al-Quran ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.